Bagaimana Bapak mengenang suasana desa di Banyumas pada tahun 1980-an? Pada tahun 1980-an, suasana di desa di wilayah Banyumas masih tergolong sifatnya itu masih bersifat alami. Ya, yang kedua, apa perbedaan paling mencolok dengan suasana yang sekarang? Perbedaannya, suasana tahun 80-an masih bersifat masih alami, belum banyak pembangunan. Sekarang di tahun 2026 pembangunan semakin padat dan pesat. Dulu ada istilah swasembada pangan dan revolusi hijau. Bagaimana kesediaan beras dan kebutuhan pokok pada saat itu? Dulu ada swasembada pangan. Memang dulu mayoritas orang pedesaan itu bertani itu bukan untuk dijual, kebanyakan untuk keperluan makan sehari-hari. Taruh apa mikir? Terus Revolusi. ya, revolusi hijau. Revolusi hijau dulu di tahun 1080-an pembangunan kan belum sepadat ini, jadi lingkungan di sekitar kita itu masih nampak banyak tanaman, penghijauan. Ya, terus apakah harga benar-benar terjangkau bagi warga? Dulu di tahun 1080-an itu harga memang ya masih terjangkau, walaupun harga itu masih rendah tapi masih terjangkau. Apakah Bapak mengingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk ke lingkungan ini? Masuk ke tahun 96-an. Bagaimana perasaan warga saat ada pembangunan sekolah, SD, atau puskesmas baru? Warga merasa sangat senang adanya pembangunan itu. Bagaimana kegiatan kemasyarakatan dulu? Apakah kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, atau Diskampling sangat aktif dan wajib diikuti? Kegiatan semacam itu di tahun 80-an memang masih sangat aktif. Di masa itu, apakah Bapak merasa lingkungan lebih aman? Di masa tahun 1080-an kita merasakan ya aman-aman saja seperti sekarang ini. Pernahkah Bapak mendengar cerita tentang Petrus atau penembakan misterius atau operasi keamanan lainnya di wilayah Banyumas ini? Ya, dulu di tahun 1080-an ini mendengar tentang masalah penembakan misterius bagi orang-orang yang kalau macam sekarang ini ya apa namanya, dalam tergolong DPO. Bagaimana suasana pemilu dulu? Suasana pemilu di tahun 80-an ya bagi masyarakat itu sangat ramai lah. Apakah ada arahan atau tekanan dari atasan desa untuk memilih partai tertentu?
tidak ada. Apakah Bapak apa yang Bapak pelajari di sekolah tentang Pancasila? Yang saya pelajari tentang Pancasila, bagi saya Pancasila merupakan lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Apakah Bapak masih ingat dengan penataran P4? Ya, masih ingat waktu saya belajar di SMP dulu. Apa yang Bapak ingat saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998? Waktu itu ekonomi bagi rakyat kecil merasakan susah. Bagaimana situasi di pasar atau di masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur? Waktu keadaan pasar waktu Bapak Soeharto mundur, macam apa sih namanya ya, seperti krisis, jadi namanya krisis itulah. Menurut Bapak, apa pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil dari generasi muda sekarang? Untuk pembelajaran masa Orde Baru ke masa sekarang, bagi generasi sekarang memang sangatlah penting. Pada waktu itu kedisiplinan memang masih begitu kental, dan sekarang bagi generasi sekarang kayaknya disiplin itu sudah kurang. Itu Bapak sudah cukup. Ya, Terima kasih. masih kembali.